Tak hanya Palestina, wilayah-wilayah negara ini ternyata pernah direncanakan untuk menjadi negara dan tanah air bagi orang-orang Yahudi. Channel Cah Solo. Bismillah, Assalamualaikum. Pada tahun 1948 didirikanlah sebuah negara yang bernama Israel di tanah orang-orang Arab Palestina. Sebenarnya tanah Palestina bukanlah satu-satunya wilayah yang direncanakan untuk dijadikan wilayah negara Israel yang dijadikan tanah air bagi orang-orang Yahudi. Pada awalnya orang-orang Yahudi tersebar di seluruh dunia, baik di Amerika, Eropa, Afrika maupun Asia. Sebagian orang Yahudi mendirikan gerakan Zionisme yang bertujuan untuk membuat sebuah negara yang menjadi tanah air bagi orang-orang Yahudi. Jika kemudian sekarang mereka berhasil mendirikannya di tanah Palestina, sebenarnya ada beberapa wilayah yang menjadi opsi alternatif untuk pembentukan negara tersebut. Berikut ulasan singkatnya. Ararat, Amerika Serikat. Mordechai Manuel Noah, seorang pendahulu gerakan Zionisme modern, telah mencoba untuk mendirikan tanah air bagi orang-orang Yahudi di Grand Island di Sungai Niagara, Amerika Serikat. Ia menamai wilayah tersebut sebagai Ararat yang berkaitan dengan nama Gunung Ararat yang merupakan tempat pelabuhan bahtera Nabi Nuh menurut Alkitab. Mordechai Manuel Noah mendirikan sebuah monumen di pulau yang bertuliskan Ararat, kota perlindungan bagi orang-orang Yahudi, didirikan oleh Mordechai Manuel Noah pada bulan Tisri 5586 atau September 1825 dan bertepatan dengan tahun ke-50 kemerdekaan Amerika Serikat. Mordechai Manuel Noah dalam diskursus restorasi Yahudi menyatakan keyakinannya bahwa orang-orang Yahudi akan kembali dan membangun kembali tanah air kuno mereka. Dia meminta Amerika Serikat untuk memimpin upaya ini. Beberapa orang berspekulasi bahwa gagasannya ini telah mempengaruhi Joseph Smith yang mendirikan gerakan orang-orang suci akhir zaman di bagian utara New York beberapa tahun kemudian. Wilayah British Uganda, Afrika Timur. Wilayah ini merupakan jajahan Inggris di bagian Afrika Timur pada masa itu yang sempat diajukan untuk dijadikan wilayah negara Israel bagi orang-orang Yahudi. Sebagian wilayah British Uganda, Afrika Timur sempat ditawarkan pertama kali oleh sekretaris kolonialis Inggris Joseph Chamberlain pada tahun 1903, diajukan kepada kelompok Zionis pimpinan Theodor Herzl. Wilayah yang ditawarkan itu adalah wilayah tebing Mau seluas 13.000 km persegi yang di masa sekarang wilayah ini termasuk bagian negara Kenya. Tawaran tersebut kemudian dibawa ke Kongres Zionis ke-6 Organisasi Zionis Dunia pada tahun 1903 di Basel, Swiss. Melalui perdebatan yang sengit dalam kongres, akhirnya tawaran itu diterima oleh Organisasi Zionisme Dunia dan tahun berikutnya sebuah delegasi yang beranggotakan 3 orang melakukan survei ke wilayah tersebut. Survei tersebut mendapati bahwasanya daerah itu banyak singa dan hewan-hewan liar berbahaya dan juga dihuni oleh orang-orang Masai yang tampaknya tidak akan menerima masuknya orang-orang yang datang dari Eropa. Lalu pada tahun 1905, Kongres Zionisme Internasional memutuskan menolak untuk menjadikan wilayah di British Uganda, Afrika Timur sebagai wilayah untuk pembentukan negara bagi orang-orang Yahudi. Birobizan, wilayah timur jauh negara Rusia. Pada tahun 1928, Presidium Komite Eksekutif Umum Uni Soviet mengeluarkan dekret tentang pencaplokan wilayah bebas dekat Sungai Amur di timur jauh Rusia untuk dijadikan wilayah khusus pemukiman bagi para pekerja Yahudi. Keputusan tersebut berarti bahwa ada kemungkinan pembentukan unit teritorial administratif Yahudi di daerah Birobizan, timur jauh Rusia ini. Pembangunan wilayah yang dikhususkan untuk orang-orang Yahudi
itu diteruskan dengan serius pada tahun 1930 dan 1932. Dan kemudian pada tahun 1934 wilayah itu dijadikan menjadi daerah otonomi Yahudi di Republik Rusia. Wilayah yang dijadikan tanah air bagi orang-orang Yahudi di Rusia itu tentu saja tidak berdasarkan agama Yahudi, namun didasarkan pada konsep sosialis yang saat itu sedang dianut oleh Uni Soviet di bawah pimpinan Yosef Stalin. Sebelum dibentuk di wilayah timur jauh Rusia itu sempat juga ada usulan untuk pembentukan Republik Soviet Yahudi di wilayah Crimea atau sebagian Ukraina, namun akhirnya ditolak. Di antara tujuan utama dari proyek Biro Bizan ini adalah untuk meningkatkan pemukiman penduduk di wilayah timur jauh Uni Soviet yang terpencil, terutama di sepanjang perbatasan yang rentan dengan China. Hingga sekarang, wilayah khusus orang-orang Yahudi di Rusia ini tetap eksis walaupun sebagian besar orang-orang Yahudi di situ telah bermigrasi ke negara Zionis Israel. Fugu, Jepang. Jepang pernah memikirkan untuk membentuk sebuah negara bagi orang-orang Yahudi atau wilayah otonomi Yahudi. Hal itu terungkap dalam buku The Fugu Plan yang terbit tahun 1979 dan ditulis oleh Rabbi Marvin Tokayer dan Mary Schwartz. Pada tahun 1930-an, Kekaisaran Jepang sempat mengusulkan pemukiman di Jepang yang dikhususkan untuk para pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari Eropa yang saat itu diduduki oleh Nazi. Rabbi Marvin Tokayer dan Mary Schwartz mendasarkan klaimnya pada pernyataan yang dibuat oleh Kapten Koreshi Inuzuka. Rencana Fugu atau Fugu Plan dirumuskan pada tahun 1934, kemudian diperkuat pada tahun 1938 dan didukung oleh tokoh-tokoh seperti Inuzuka, Ishiguro Shiro, dan Norihiro Yasue. Namun penandatanganan Fakta Tripartit pada tahun 1941 serta beberapa peristiwa lainnya menghalangi implementasi rencana Fugu. Madagaskar sempat disarankan oleh pemerintahan Nazi Jerman untuk merelokasi paksa penduduk Yahudi di Eropa ke Pulau Madagaskar di pantai timur Afrika. Rencana pemindahan orang-orang Yahudi Eropa ke Madagaskar bukan hanya dipikir oleh orang Jerman, namun sebelumnya sempat digagas juga oleh Inggris, Prancis, dan Polandia. Pemerintahan Nazi Jerman kemudian menyuarakannya kembali pada Mei 1940, dan dengan persetujuan Hitler, Adolf Eichmann mengeluarkan sebuah memorandum pada tanggal 15 Agustus 1940 untuk menyerukan kembali pemindahan orang-orang Yahudi Eropa sebanyak 1 juta orang Yahudi setiap tahunnya selama 4 tahun ke Pulau Madagaskar. Rencana Jerman tersebut ditunda karena Jerman gagal mengalahkan Inggris dalam pertempuran tahun 1940, dan selanjutnya rencana Madagaskar itu gagal total pada tahun 1942. Wilayah jajahan Italia di tanduk Afrika. Pemerintah Italia pada masa Benito Mussolini pernah mengusulkan tawaran untuk menyelesaikan masalah Yahudi Eropa dan Palestina dengan memukimkan kembali orang-orang Yahudi ke wilayah pemerintahan mandiri Yahudi di wilayah barat laut Afrika Timur yang saat itu dijajah oleh Italia. Rencananya orang-orang Yahudi dari Eropa dan Palestina akan dimukimkan kembali ke distrik Gojam dan Begemder di wilayah barat laut negara Ethiopia modern, tinggal bersama dengan komunitas Beta Israel. Wilayah pemerintahan mandiri Yahudi yang diusulkan oleh Italia itu berada di dalam pemerintahan Imperium Italia. Yahudi Beta Israel adalah orang-orang Yahudi di Ethiopia yang berkulit hitam. Namun pada akhirnya rencana Benito Mussolini ini tidak pernah bisa dilaksanakan. Wilayah Palestina. Pada akhir abad ke-19 terjadilah kebangkitan gerakan Zionisme Yahudi, sebuah gerakan yang menganjurkan untuk membentuk tanah air bagi orang-orang Yahudi, dan hal itu ditindaklanjuti dengan orang-orang Yahudi mulai membeli tanah di wilayah Palestina. Setelah Turki Utsmani runtuh dan Palestina berada di bawah mandat Inggris, perpindahan orang-orang Yahudi dari Eropa ke wilayah Palestina meningkat pesat
Hal itu menyebabkan ketegangan antara orang-orang Yahudi pendatang dan penduduk Arab asli Palestina. Rencana pembagian wilayah Palestina disetujui oleh PBB pada tahun 1947, memicu perlawanan dari orang-orang Arab asli Palestina terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan kolonisasi di wilayahnya. Puncaknya dideklarasikanlah negara Zionis Yahudi Israel pada tahun 1948 di wilayah Palestina dengan dukungan negara-negara barat. Sayang sekali hal itu dilakukan dengan cara menzalimi, mengusir, dan menjarah tanah milik orang-orang Arab Palestina asli, dan itu sayang sekali terjadi hingga di zaman sekarang. Demikian tadi ulasan singkat tentang daerah dan wilayah di dunia yang pernah direncanakan untuk dijadikan sebagai tanah air bagi orang-orang Yahudi. Terima kasih. Wassalamualaikum.